Kita berangkatkan ke Vietnam dengan menabung 150 juta di lock selama 3 tahun. Kita sudah bisa mencapai 109 miliar. 109 miliar. 109 miliar. Kalau 3 tahun terakhir kita lihat pertumbuhan virtual account itu, sehingga betul-betul nasabah yang melakukan penyetoran itu real time sudah bisa masuk ke rekeningnya. Ya mungkin bagi foto. Haji Sudibyo Bincang. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang-Bincang. Pemirsa, sahabat Haji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada. Kali ini Haji berada di kantor cabang BPR Mas Giriwangi. Ini kantor baru hari ini di launching. Dan hari ini sudah banyak sekali nasabah yang datang karena memang BPR ini merupakan BPR yang terbaik di seluruh Indonesia. Salah satu yang terbaik di seluruh Indonesia. Hari ini Haji bersama Direktur Utama BPR Mas Giriwangi atau yang lebih dikenal dengan BPR Giri, Pak ya. Hari ini Haji bersama Bapak Ketut Sirte. Om Swastiastu, Pak Tut. Om Swastiastu. Pak Tut mungkin bisa jelaskan sedikit terkait dengan bagaimana strategi bisnis BPR Mas Giriwangi sehingga hari ini membuka kantor cabang baru ini, Pak Tut. Nah, jadi untuk membuka kantor cabang di Denpasar ini sebenarnya cita-cita kita dari 2020. Semenjak saya ingin bergabung menjadi pengurus, yang sebelumnya pengurus kita serahkan kepada profesional. Dan di 2020 saya bergabung menjadi langsung di satu sisi sebagai pemilik, kemudian langsung sebagai pengurus. Nah, pada saat itu kita sudah bercita-cita untuk punya kantor cabang di Denpasar. Tetapi pada bulan Maret sudah terjadi COVID sehingga ekonomi agak goncang ya. Jadi goncang dunia, goncang, kemudian pertumbuhan ekonomi Bali sehingga pembukaan kantor cabang menjadi tertunda. Namun demikian di 2020 itu kita tetap tetap mengembangkan gitu. Karena waktu itu sehingga di tahun 2020 juga Bank Giri mengalami pertumbuhan yang cukup bagus juga. Aset kita tumbuh dari 34 miliar waktu awal tahun, akhir tahun bisa mencapai 52 miliar. 52 miliar. 52 miliar. Kemudian kita lanjutkan di 2021 pertumbuhan semakin baik, sehingga di 2001 itu kita bisa tumbuh dari 52 menjadi 72 miliar. 72 miliar. Nah, untuk tahun ini sudah berapa asetnya, Pak Tut? Hari ini di bulan Mei ini kita sudah bisa mencapai 109 miliar. 109 miliar. 109 miliar. Kalau 3 tahun terakhir kita lihat pertumbuhan Bank Giri, Astungkara berkat bantuan, kerjasama kita, masyarakat yang antusias, teman-teman membantu semua. Pertumbuhan Bank Giri selama 3 tahun itu mencapai lebih dari 100%. 100% berarti ya? Ya. Pemirsa Haji Sudibyo Bincang-Bincang dimanapun berada, tadi dengarkan pertumbuhannya hampir 100%. Itu luar biasa karena kita ketahui dalam 3 tahun terakhir ini kita kan menghadapi tekanan ekonomi yang cukup besar. Lalu kira-kira apa yang patut lakukan sehingga ini bisa pertumbuhannya hampir 100%, Pak Tut? Jadi di awal kita masuk gitu, kita tata dulu, kita gali potensi value-nya sebenarnya apa. Jadi kita cari namanya BPR Mas Giriwangi, kita ambil Giri. Giri itu kita ada value-nya. Jadi G-nya adalah goal oriented, yang mana seluruh pegawai, seluruh insan yang ada di Bank Giri itu harus paham tentang tujuannya. Tujuan perusahaan itu apa? Setelah dia tahu tujuan, dia fokus untuk meraih tujuan tersebut. Itu G pertama. Kemudian I-nya adalah integrity. Jadi kita seluruh insan Bank Giri kita harapkan bagaimana dia bisa berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Sehingga karena kita sadari bahwa bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Kemudian R-nya adalah reliable. Yang kita ambil maknanya seluruh insan Bank Giri harus handal. Jadi handal.
nggak boleh lembek. Kemudian dan yang paling lebih penting adalah seluruh pegawai, seluruh insannya bisa dihandalkan di setiap saat. Gitu. Terus yang terakhir adalah inovatif. Kita gali dari karyawan seluruhnya sehingga mereka mau menyampaikan inovasi-inovasi baru, ide-ide baru gitu. Sehingga kita terus berubah sesuai dengan perubahan kondisi. Itu yang kita pertama tatankan, kemudian kita melakukan transformasi. Jadi pertama transformasi budaya kerja, kita rubah, kita tetapkan kembali. Kemudian pada tahun 2020 itu, awal tahun kita sudah menetapkan sedikit demi sedikit memberikan edukasi kepada masyarakat atau kepada nasabah-nasabah kita yang tadinya Bank Giri itu melakukan pick up. Jadi ke Karangasem kita pick up, ke Negara kita pick up, ke Gianyar kita ke Singaraja kita pick up. Kita mulai sampaikan kepada nasabah-nasabah kita untuk melakukan transfer sehingga lebih efektif. Itu yang kita awali di awal tahun 2020. Begitu kena COVID, nah ini ternyata efektif. Gitu. Oh, yang langkah awal itu ternyata sangat efektif. Begitu lockdown, nasabah melakukan penyetoran sudah sangat terbantu. Itulah yang menyebabkan kinerja Bank Giri pada saat COVID ini juga masih bisa jalan. Dan Asongkara teman-teman kita dari Bank Umum banyak yang memberi bantuan pada saat COVID itu, misalnya melalui virtual account, kemudian memberikan linking, sehingga kita terus bisa memberikan kredit kepada masyarakat. Padahal pada saat itu kebutuhan masyarakat itu sangat butuh justru pada saat COVID, karena orang pada narik dana untuk mengisi menutupi cash flow mereka. Nah, kira-kira dengan sekarang sudah membuka kantor cabang di Denpasar ini, kira-kira ada berapa target mungkin dalam target bisnis Pak akan berubah ini tahun 2023 ini? Khusus untuk di Denpasar, karena ini benar-benar sesuai dengan schedule kita ya. Jadi kita mengajukan izin dari rencana kerja kita buat saya rasa anunya sedikit sekali, variasi anunya sedikit sekali, barriernya sedikit sekali. Kita mengharapkan ini buka tadinya di akhir Mei, tetapi Asdongkares ternyata tanggal 9 sudah bisa buka. Padahal itu rencana kita buat di tahun 2022. Jadi tidak terlalu jauh. Dan kemudian kita juga mentargetkan di cabang Denpasar ini supaya dia bisa tumbuh paling tidak langkah pertama adalah semua nasabah-nasabah yang ada di seputaran di Denpasar ini bisa langsung ke cabang Denpasar melakukan transaksinya. Jadi bisa melakukan transaksi di Denpasar. Kemudian Denpasar juga kita berikan target tentunya. Ya, artinya dengan adanya cabang baru ini kira-kira berapa persen nanti pertumbuhan aset, pertumbuhan kredit, pertumbuhan dana mungkin yang akan ditetapkan oleh Bank Giri ini? Kalau secara keseluruhan kita targetin di 30% ya semua ya secara keseluruhan. Tetapi Asongkara sekarang ini sudah tercapai. Artinya dalam perkiraan Pak Tut niki, Pak Desito ini, kira-kira akhir tahun ini aset Bank Giri ini menjadi berapa, Pak Dut? Kalau aset kita optimis awal tahun itu kita 152, akhir tahun ini Asongkara bisa mencapai 250 miliar. 250 miliar. Nah, kira-kira dengan target begitu ini kan butuh dukungan dari masyarakat. Nah, kira-kira produk apa yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan di Bank Giri ini, Pak? Yang tadi, sebagaimana saya jelaskan tadi, masyarakat bisa langsung gitu mengambil kredit gitu, karena kita pasti ada segmen-segmen kredit misalnya. Bagi nasabah-nasabah yang misalnya baru bangkit gitu ya, baru bangkit, kemudian izinnya belum terpenuhi, kemudian yang kemarin kena restru gitu, tetapi sekarang sudah mulai bangkit, silahkan datang ke Bank Giri. Jadi itu target juga. Kemudian nasabah-nasabah yang misalnya
memiliki agunan kan kadang-kadang susah. Ya. Agunannya gitu misalnya dia masuk ke tidak bisa mobil gitu misalnya. Itu kita bisa berikan. Kemudian ada nasabah-nasabah kredit yang jaminannya misalnya tidak bisa mobil, kemudian tidak punya IMB gitu misalnya. Artinya bisa difasilitasi. Jadi itu tidak punya IMB, kemudian dia baru buka usaha, harus pengalamannya misalnya kalau saya dulu di Bank Umum, dia harus punya pengalaman minimal 3 tahun gitu misalnya. Usaha tersebut. Jadi kalau kita ya udah, yang penting mereka memiliki semangat, memiliki cash flow, memiliki pandangan ke depan untuk maju. Yuk silahkan datang ke Bank Giri. Nah kan tadi saya dengar juga kan, saya baca juga kan ada produk untuk orang kalau nabung misalnya, kalau deposito itu bisa ke luar negeri, Pak Dut, saya dengar itu. Seperti apa produk itu, Pak Dut? Ya, kita ada produk, jadi kita akomodasi permintaan nasabah, ada yang mau jalan-jalan gitu misalnya, mereka cukup menyetorkan uang sebesar 150 juta, kemudian kita lock selama 3 tahun gitu, terus itu akan bisa kita berangkatkan ke Vietnam. Kita berangkatkan ke Vietnam. Dengan menabung 150 juta, di lock selama 3 tahun, nanti dapat fasilitas berangkat ke Vietnam. Jadi semua akomodasi ditanggung oleh Bank Giri. Semua akomodasi ditanggung oleh Bank Giri. Lamanya juga 4 hari itu, cukup lumayan karena daerah yang sekarang lagi tren segitu ya, Vietnam. Jadi kita pilih dulu dari yang murah dulu. Sebenarnya produk-produk kita banyak. Misalnya kalau ada yang mau emas, nabung emas itu ada, yang hadiahnya juga emas ada gitu ya. Kemudian hadiah misalnya nabung dengan berapa itu jumlah tertentu, kita tabung di lock, kemudian 3 tahun kita bersama-sama undi, mereka akan dapat sepeda motor. Tentu dengan bunga yang bersaing juga, Pak Dut, ya? Bunga bersaing tentunya, bunga bersaing, kemudian tetapi kalau saat ini juga bunganya kita bersaing. Tadi terkait dengan mungkin harapan OJK itu bahwa BPR itu harus segera mengakselerasi kreditnya, harus menekan NPL-nya. Kira-kira BPR Giri ini, saya dengar tadi BPR Giri ini NPL-nya cuma 1, berapa? 1,56 itu luar biasa di tengah orang mungkin sekarang NPL-nya di atas 10-an. Nah, kira-kira BPR Giri ini mau ngapain untuk menyambut daripada harapan dari OJK itu? Kita sih pendekatan terus kepada masyarakat ya. Jadi kita betul-betul mengukur kemampuan nasabah itu kita juga ukur, usahanya juga kita ukur gitu ya. Dan astungkare nasabah-nasabah kita semuanya memang mereka butuh kredit untuk usaha gitu ya. Jadi untuk usaha, kemudian kalau memang untuk usaha kan memang ada naik turunnya. Tetapi kalau kita lihat flat secara bersamaan semua itu secara umum, jadi mereka tidak ada yang sampai berat lah gitu. Kalaupun ada, mungkin kita ajak ngobrol baik-baik gitu ya. Kalau ngobrol baik-baik, mungkin mereka lagi kena apa gitu misalnya sakit atau apa gitu. Jadi ini yang kita ajak untuk baik-baik. Astungkare sampai hari ini sih kita bisa bertahan dengan Tapi dengan terkait dengan akselerasi kredit itu kan berarti kan dengan bukanya di cabang kantor Denpasar ini kan otomatis itu akan meningkatkan penyaluran kredit Bank Giri ini. Ya, harapan kita dengan adanya cabang di sini kita akan jauh lebih dekat ya dengan masyarakat. Kalau memang ada yang masyarakat ya di sini cukup tidak perlu lagi ke kantor ke Gianyar gitu. Jadi perlu kita lakukan di Denpasar dulu. Dan ini mereka hanya pada saat pembukaan pertama kita ke kantor, berikutnya kalau mereka melakukan penyetoran mereka bisa dari rumah sendiri kan gitu. Jadi tidak mesti harus ke kantor. Tapi kalau yang besar-besar mungkin bisa didatangi langsung, Pak Dut, ya? Kita didatangi langsung juga ada. Kemudian nasabah sekarang sudah lebih banyak melakukan transfer. Lewat transaksi. Karena memang mungkin Bank Giri sudah melakukan transformasi digital, Pak Dut, ya? Kalau
sampai detail paling kita yang paling membantu adalah adanya bantuan dari teman-teman bank umum, kita bisa virtual account itu sehingga betul-betul nasabah yang melakukan penyetoran itu real time sudah bisa masuk ke rekeningnya. Ya mungkin sebagai penutup mungkin ajaan Pak Tut kepada masyarakat untuk datang ke Bank Giri ini Pak Tut. Terima kasih untuk seluruh lingkungan masyarakat di Denpasar. Bank Giri sudah hadir di Gatsu Tengah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertransaksi tentang keuangan perbankan, silahkan datang ke Bank Giri, tepatnya di Gatsu Tengah gitu ya. Jadi sangat gampang karena posisinya sangat gampang. Yang membutuhkan kredit, monggo kami terima dengan senang hati. Yang mau melakukan investasi, penyetoran, deposito, tabungan, monggo kami terima dengan senang hati. Silakan datang ke Bank Giri Cabang Denpasar, dan Bank Giri Cabang Denpasar kebetulan juga dipimpin oleh teman kita yaitu Pak Kang Asep. Jadi beliau ini sudah malang melintang di dunia perbankan ya. Jadi sudah puluhan tahun kerja di perbankan, teman-temannya banyak. Silahkan Bapak Ibu yang tidak juga melakukan transaksi perbankan, kita lantai 3 kebetulan masih kosong tuh. Silahkan Bank Giri digunakan sebagai meeting point. Ya. Ada mau bertransaksi gitu silahkan. Saya sendiri akan siapkan kopi, kebetulan dari Pupuan tak bawain kopi nanti. Makasih Pak Tut. Suksema niki. Jero mendesa suksema. Pemirsa, Aji Sudibyo Bincang-Bincang di mana pun berada, tadi sudah kita dengar penjelasan yang begitu gamblang dari Pak Tut Sudibyo, Direktur Utama sekaligus salah satu pemilik BPR Giri. Intinya, mari kita berdayakan ekonomi kita, mungkin bisa BPR sebagai salah satu penopang pergerakan ekonomi di Bali. Jadi kalau Bapak, Ibu yang punya dana, yang ingin mendapatkan kredit, silakan datang ke Bank Giri. Petugas karyawannya sudah siap untuk menyambut ide dana sebesar. Aji Sinda bantu Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Dengan dibukanya kantor cabang Denpasar dari BPR Mas Giliwangi, ini menandakan bahwa layanan akan lebih dekat dengan konsumen. Yang kedua juga bagian daripada perluasan usaha. Kemudian juga yang berikutnya adalah branding terhadap BPR, sehingga BPR itu dekat dengan customer. Harapannya tentu kita berharap sekali bahwa BPR itu semakin dikenal, kemudian semakin dicintai oleh masyarakat, sehingga menjadi pilihan utama dalam menyimpan dananya, termasuk di dalam memohon untuk fasilitas kredit. Harapan ke depan BPR selalu bertumbuh, kemudian berkembang dengan pelayanan yang jauh lebih baik, lebih dekat dengan konsumen, sehingga BPR benar-benar industri yang bisa bertumbuh. Apalagi kalau dilihat dari Bank Giri, pertumbuhannya luar biasa. Jadi ini patut kita bersyukur, ternyata di tengah-tengah kondisi ekonomi yang belum begitu pulih, BPR mampu. Ini menunjukkan bahwa BPR ternyata punya kemampuan. Ini kita mudah-mudahan yang lain juga mengikuti, sehingga BPR ke depan mampu bersaing, memiliki daya saing dan sukses. Nah, untuk akselerasi kredit memang ini menjadi tantangan bagi industri karena memang idle money agak besar. Maka itu kita berharap sekali. Pertama itu ekonomi secara faktor yang menentukan itu selalu bertumbuh dengan baik, sehingga policy dari pemerintah, kebijakan pemerintah memang pro pada pertumbuhan ekonomi Bali. Nah, dengan ekonomi itu bertumbuh, kita berharap bahwa secara internal juga dikuatkan. Nah, bagaimana kita melihat bahwa dalam posisi yang bertumbuh 604 masih ada peluang-peluang baru. Nah, ini dibuktikan dengan Bank Giri mampu menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Ini karena faktor internalnya kuat. Nah, walaupun faktor eksternal tidak mendukung, tapi faktor internal yang kuat, baik itu policy, baik itu leadership sebagainya, sehingga mampu. Kemudian terkait dengan pilihan lagi adalah kita bisa memplacement ke surat berharga. Nah, kita berharap bahwa segera dikeluarkan
ketentuan yang mengatur tentang turunan dari undang-undang BPSK, sehingga BPR itu selain bisa menyalurkan dana, bisa melakukan placement ke bank umum, ke BPR, tapi ada pilihan-pilihan lain adalah menyalurkan kepada atau memberi surat berharga. Nah, kalau kita melihat bahwa cakupan dan layanan ini diperluas, kita berharap Bali ikut di dalamnya yang memenuhi ketentuan yang nanti akan dikeluarkan. Tentu kita berharap semakin banyak BPR yang IPO itu mencerminkan, mengindikasikan bahwa BPR itu memang layak untuk melatih di bursa efek. Nah, dengan adanya dilatih bursa efek, kita berharap bahwa tata kelolanya semakin baik, manajemen risiko baik, kemudian hasil yang dicapai juga baik, sehingga masyarakat umum juga berlomba-lomba berinvestasi ke BPR. Nah, di sisi internal ada dana dari pihak publik yang bisa diserap. Kemudian valuasinya juga akan bisa meningkat. Harapannya BPR menjadi industri yang diidam-idamkan oleh pemodal atau pemilik. Siap. Bang Iliwangi merupakan BPR yang tumbuh dengan baik di Bali dengan kinerja yang sangat baik, bahkan mendapat beberapa award dari Infobank sejak tahun 2020, 2021 dan 2022 pun saat ini sudah masuk nominasi salah satu BPR terbaik di Indonesia. Mungkin kami harapkan selanjutnya juga bisa dipertahankan dan tahun-tahun selanjutnya bisa lebih tumbuh lebih baik lagi. Memang yang tantangan yang ada di Bali saat ini adalah masalah governance struktur yang belum lengkap. Banyak BPR yang belum memiliki manajemen secara lengkap. Kemudian tantangan kedua adalah masalah menyelesaikan NPL, non-performing loan, kemudian masalah kompetensi SDM, kemudian IT dan permodalan. Tapi kami optimis dengan bekerja sama dengan Pemerindo dan stakeholder lainnya, semua tantangan itu bisa kita hadapi dan ke depan kita akan perbaiki untuk menuju BPR yang lebih baik lagi. Untuk internal BPR tentunya harus mempersiapkan ketentuan atau SOP yang baik yang bisa menjadi guide untuk karyawan bekerja dengan baik. Kedua, untuk internal BPR sendiri harus meningkatkan kompetensi SDM agar SDM-nya bisa melakukan hal-hal terbaik untuk mengembangkan BPR. Dari sisi eksternal tentunya ada pertumbuhan ekonomi yang saat ini pertumbuhan ekonomi Bali sudah sangat baik di atas nasional mencapai 6% sekian, sehingga diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi ini BPR ikut berkembang, bisa ekspansi, bisa melakukan intermediasi dengan menempah kredit lagi, sehingga ekonomi Bali bisa tumbuh lebih baik lagi. Kalau berdasarkan analisa dari beberapa lembaga analis yang kami dapatkan, itu ekonomi Bali akan kembali pulih sekitar 3-5 tahun ke depan. Tapi tahun 2023 ini kita akan membuat fondasi yang kuat agar bisa lebih cepat lagi dari target yang tadi sudah disurvei oleh lembaga penelitian ini. Kalau modal dari pemegang saham tidak bisa diminta atau tidak besar angkanya, salah satu sumber modal itu adalah dari bursa efek, dari saham, dari IPO. Jadi itu sangat akan membantu sekali BPR dalam mengembangkan BPR yang keempat, karena modalnya akan kuat. Haji Sudibyo